Pada pertemuan pertama ya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau terkadang disebut dengan sebutan civic education ya, kita akan membahas terkait hakikat pendidikan kewarganegaraan ya. Jadi hakikat pendidikan kewarganegaraan itu terkait mengapa sih ada ya, mengapa ada nih mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ya, dan apa sih pentingnya bagi kita, kemudian tujuannya ya, metodenya yang akan kita gunakan seperti apa ya, itu nanti akan kita bahas dalam sesi kali ini ya, atau pertemuan pertama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ya. Jadi pendidikan kewarganegaraan ya hakikatnya merupakan mata kuliah wajib. Ada sebutan mata kuliah wajib umum ya. Ada yang menyebut sebagai mata kuliah dasar institusional, ada yang menyebut mata kuliah universitas, ada yang menyebut mata kuliah wajib kepribadian. Jadi ada beberapa istilah ya yang digunakan untuk menyebut mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Tapi istilah-istilah itu memang lazim. Kalau secara universal ya, secara umum ya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi ya, khususnya pasal 35 ayat 3 terdapat 4 mata kuliah wajib ya, ini mata kuliah wajib ya. Ya, ini mata kuliah agama, mata kuliah Pancasila, mata kuliah kewarganegaraan, dan mata kuliah bahasa Indonesia. Ini sifatnya wajib. Oleh Kementerian Pendidikan Tinggi ya di tahun 2016 juga dibuatkan ya buku pegangan mahasiswa ya, dengan sebutan mata kuliah wajib umum. Pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, ya, pendidikan agama, ya, pendidikan bahasa Indonesia. Tujuannya jelas ya. Keberadaan mata kuliah ini ya, khususnya pendidikan kewarganegaraan, ingin membentuk rasa kebangsaan ya, pada generasi muda ya, mahasiswa ya, ingin membentuk cinta tanah airnya. Karena banyak ini warga negara muda yang mengaku cinta tanah air tetapi tidak memiliki kontribusi apapun untuk negara. Maka akan kita asah ya melalui pendidikan kewarganegaraan ini. Ini bisa jadi sarana ya mata kuliah ini ya untuk membuktikan saya warga negara yang cinta sama Indonesia. Ya. Saya warga negara yang punya semangat kebangsaan. Saya warga negara yang cerdas. Ya. Saya yang bertanggung jawab. Ya. Dan ada istilah beradab dengan memiliki watak atau karakter yang sering disebut dengan istilah smart and good citizen. Ya. Jadi warga negara yang baik dan cerdas. Bukan hanya baik tapi juga perlu cerdas juga ya. Bukan hanya cerdas tapi juga perlu baik juga ya. Untuk apa ya? Supaya ya mampu ya hidup ya, berdampingan ya, hidup yang baik ya, dalam kehidupan berbangsa, bernegara ya, berdasarkan nilai-nilai konstitusional ya, berdasarkan ideologi Indonesia ya, berdasarkan semangat ya semboyan yang selama ini kita pegang teguh ya, Bhinneka Tunggal Ikanya ya, kemudian wadah kita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini akan kita bentuk ya melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Caranya ya dengan metode-metode pembelajaran atau metode perkuliahan yang mengedepankan pada pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada mahasiswa. Ada istilah student centered learning. Jadi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Bukan lagi ceramah, gitu mahasiswa mendengarkan selama 2 SKS teori, kemudian dosen dari pembukaan sampai penutup kuliah itu berbicara terus, bukan. Ini metode yang akan kita gunakan adalah metode yang berpusat pada mahasiswa. Jadi mahasiswa akan dituntut lebih aktif ya dalam belajar ya, menemukan hal-hal baru ya, untuk berpikir kritis ya,
kemudian ada satu fenomena, kemudian kita analisis ini penyebabnya seperti ini ya, kemudian penyelesaiannya seperti ini ya, kemudian penyelesaian ya versi mahasiswa, usulan mahasiswa seperti ini penganalisis ya. Kemudian bagaimana kita mampu melakukan perencanaan ya, tindakan baik warga negara, kemudian bukti yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana nih evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan ya. Kemudian bagaimana rencana tindak lanjutnya ya untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukan ya. Ini pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Ada masalah kita pelajari, kita kaji ya, ini pembelajaran berpusat pada mahasiswa ya. Kita menemukan ya hal-hal baru ya, kita menemukan fenomena baru ya, kemudian kita ulas ya. Inilah metode-metode yang akan kita gunakan ya. Termasuk nanti ada praktek kewarganegaraan ya. Ada project citizen ya. Jadi mahasiswa diminta untuk merancang ya, apa yang akan mahasiswa perbuat, apa yang akan mahasiswa lakukan ya untuk membuktikan dirinya sebagai warga negara yang baik dan cerdas ya. Karena kita butuh aktualisasi ya, bukti nyata dalam kehidupan bernegara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini metode yang akan kita gunakan selama proses perkuliahan. Mengapa sangat penting ya mata kuliah ini ya? Karena dalam rangka menuju masyarakat madani ya, civil society ya, masyarakat yang beradab ya, masyarakat yang sejahtera ya, masyarakat yang damai, masyarakat yang tercukupi kebutuhan hidupnya ya. Itu perlu ya. Perlu ditempa ya, perlu dibudayakan ya, dan perlu pengetahuan ya untuk mewujudkannya. Salah satu cara atau sarana yang dapat kita lakukan ya melalui pendidikan kewarganegaraan, khususnya di perguruan tinggi. Maka pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi juga perlu penyesuaian ya terhadap kebutuhan ya, kemajuan zaman ya, kemudian dinamika yang ada di masyarakat, itu juga perlu penyesuaian. Ya. Dengan cara apa ya, untuk menjadi masyarakat madani tadi ya dengan cara penguatan, pembangunan karakter kebangsaan. Jadi kita kuatkan, kita bangun, ya, kita perkuat lagi ya karakter kebangsaan kita supaya warga negaranya memiliki karakteristik yang khas ya. Sebagaimana masyarakat Indonesia. Jangan sampai kita ingin menjadi warga negara yang baik dan cerdas, tetapi karakteristiknya tidak sesuai dengan karakteristik atau keadaban budaya atau nilai-nilai kearifan ya, yang berlaku di Indonesia. Inilah urgensinya dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kemudian kita juga perlu tahu nih terkait keadaan warga negara ya, warga negara saat ini ya. Karena kita ingin mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas. Ada beberapa istilah ya yang awalnya hanya dikenal dengan istilah citizen ya, warga negara ya. Orang yang tinggal di satu wilayah, suatu negara yang terikat ya pada satu aturan kewarganegaraan yang berlaku. Dan warga negara tersebut harus paham dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Ini awalnya pendidikan kewarganegaraan ya dulu hanya mengenal istilah citizen ya, citizen, smart and good citizen. Ya. Kemudian semakin bertambahnya tahun ya, semakin majunya peradaban ya, ada istilah netizen juga ya, ada istilah digital citizen ya. Bahwa jadi warga negara bukan hanya warga negara yang nyata yang nampak seperti kita ini saat ini ya, tapi bisa juga jadi warga negara internet ya, warga internet ya, warga digital ya.
Dan untuk menjadi warga digital yang bagus ya perlu kesopanan digital ya. Dalam bijak menggunakan internet ya, sebagai pengguna internet yang aktif ya, ada nilai-nilai keadaban ya, ada perilaku-perilaku yang perlu kita jaga ya, jangan sampai terlalu bebas ya. Jangan sampai terlalu liar ya dalam menggunakan internet ya, dalam menggunakan media sosial. Maka harus bijak ya, harus santun ya dalam bermedia sosial, dalam penggunaan internet. Maka ada istilah netizen ya. Netizen pun juga harus kita bentuk ya untuk menjadi ya, netizen yang baik dan cerdas ya. Smart and good citizen, smart and good netizen juga. Oke. Maka perlu upaya ya pemanfaatan kecanggihan teknologi ya, internet ya, media sosial untuk memperkuat karakter yang baik dan cerdas. Oke. Kemudian yang ketiga ada istilah lain ini, semakin tambahnya kemajuan teknologi, semakin majunya peradaban. Ada istilah global citizen ya. Global citizen ini merujuk pada keberadaan masyarakat ya, di dunia ini sebagai bagian dari masyarakat global, ya, masyarakat dunia. Jadi tidak bisa kita hanya merasa saya itu orang Indonesia ya, tidak akan berinteraksi dengan orang dari negara lain, tidak bisa. Karena memang kemajuan zaman ya. Karena memang teknologi semakin canggih. Maka ada istilah global citizen. Perlu ya untuk jadi global citizen yang baik dan cerdas ya perlu peka terhadap isu-isu global. Perlu peka terhadap isu-isu global. Bukan hanya peka saja, tetapi kita mampu berpartisipasi ya, berkontribusi ya, sebagai bagian dari masyarakat dunia. Termasuk masyarakat global ini sebagai masyarakat global perlu penyesuaian diri ya. Perlu penyesuaian diri. Saat warga negara Indonesia berada di negara lain yang menyesuaikan diri, ya, maka bisa disebut sebagai smart and good global citizen. Saat ada warga negara asing ke Indonesia, ya perlu menyesuaikan diri, ya, bagaimana tata laku, ya, bagaimana kebudayaan kita, ya, bagaimana pedoman hidup kita, ya, perlu menyesuaikan. Jadi tidak boleh semaunya sendiri, ya. Saya orang Indonesia kok, meskipun berada di luar negeri, ya yang akan saya jadikan kebiasaan hidup ya saat saya di Indonesia ya. Jadi perlu penyesuaian juga ya di negara tempat tinggal kita. Gitu. Kemudian ada orang luar negeri gitu ya. Ya ada orang luar negeri ya tinggal di Indonesia ya perlu penyesuaian juga ya. Perlu penyesuaian juga. Oke, itu yang disebut dengan global citizen. Jadi kepekaan kita terhadap isu-isu global, ya. Kemudian kita mampu memanfaatkan teknologi, mampu memanfaatkan kecanggihan internet, ya, untuk berkontribusi, atau kecanggihan transportasi, ya, untuk berkontribusi ya, pada masyarakat warga negara bagian dari masyarakat global. Jadi sesama warga dunia ini perlu interaksi. Ya. Interaksinya harus interaksi yang positif, yang memberikan dampak yang positif, ya, berkontribusi. Nah ini gambaran warga negara saat ini, ya, gambaran warga negara saat ini. Jadi bukan hanya smart and good citizen, tapi juga perlu jadi smart and good netizen juga, ya. Smart and good global citizen juga. Nah, ini ada beberapa data dan fenomena yang dapat kita jadikan bahan refleksi. Bahan refleksi, ya. Oh, ini loh. Contoh ini menunjukkan masih banyak yang belum jadi warga negara yang baik dan cerdas. Oh, contoh ini loh. Bisa menjadi bukti masih ada
netizen yang tidak baik dan cerdas. Oh, contoh ini menjadi bukti ada global citizen, ya, warga dunia ya belum jadi smart and good ya. Ini ada contoh data dan fenomena sebagai bahan refleksi pada kita ya. Ternyata masih ada banyak ya kasus kejahatan ya, kasus tindak kriminal ya, pelanggaran ya terhadap hukum ya. Bahkan ada yang meningkat nih, ada yang meningkat ya. Berdasarkan data ya, selama tahun 2011 sampai 2018 ya, jumlah desa atau kelurahan yang menjadi ajang konflik massa ya cenderung meningkat ya. Ini berarti ada warga negara yang belum siap untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Yang awalnya 2.500 desa menjadi 2.700 desa, meningkat lagi gitu ya, menjadi 3.100 desa kelurahan yang terdapat konflik ya, menjadi ajang konflik atau ada pertikaian di sana. Pertikaian, konflik ini juga menjadi bukti bahwasanya ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki watak kewarganegaranya bagus. Ada juga temuan dari Microsoft ya, yang disampaikan Microsoft ya tentang indeks kesopanan pengguna internet ya. Di Indonesia dinilai rendah di tingkat global ya. Dalam survei Indonesia menempati urutan ke-29 dari 32 negara ya. Artinya Indonesia masuk sebagai salah satu negara dengan tingkat kesopanan digital yang tergolong rendah di dunia. Nah, ini menjadi catatan tersendiri bagi kita ya, netizen atau digital citizen ya, atau warga negara digital gitu, warga digital, warga internet gitu. Ada catatan bahwa kita dianggap kurang sopan gitu, dalam bermedia sosial, dalam menggunakan internet gitu ya. Bahkan di Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan paling bawah ya, dalam indeks kesopanan. Wah, berarti kalau urutan paling bawah berarti paling tinggi tidak sopannya gitu ya artinya. Nah, ini saya ambil di tahun 2001 ya, 2001. Data ini ya, saya ambil di 2001. Sepertinya indeks ini dilakukan untuk tahun 2020. Masih hangat ya datanya ya, 1 tahun yang lalu. Bahkan ada kelakar atau sebutan ya, kalau di dunia maya ya, di internet ya, di media sosial itu ada kelakar ya, dasar netizen ya, plus 62 ya. Ada istilah lagi kelakar, dasar netizen itu super bener gitu ya. Ini dan lain sebagainya. Ini menjadi bukti bahwa warga digital ya, warga internet itu juga perlu sopan gitu. Perlu baik juga ya, perlu cerdas juga dalam bermedia sosial. Jadi bukan hanya citizen saja, tapi ternyata warga digital itu juga harus sopan ya. Saat tampil sebagai warga negara ya, yang nyata gitu di kehidupan sehari-hari, santun misalnya, ramah gitu. Tiba-tiba saat di media sosial nyebarin hoax misalnya. Ini berarti belum sinkron antara citizen dengan netizen. Oke. Ada data lain ya. Misal di data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu ya. 800.000 situs ya, berseliweran di internet ya, di media sosial ya, di situs-situs web gitu. Ya, ini juga menunjukkan masih ada orang yang bermain internet ya, bermain media sosial tapi belum bijak ya, belum santun ya, belum memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa dan negara. Isinya malah hoax gitu. Isinya malah kabar bohong ya, berita palsu. Selamat Anda dapat hadiah undian 150 juta ya. SMS-nya berseliweran tiap hari misal ada berita bohong ya,
Ini vaksin mematikan misalnya, berita bohong. Ada yang menyebutkan ini misal vaksin bisa membuat lumpuh misalnya, berita bohong ya. Ini berbahaya ya, berbahaya ya, berita-berita bohong seperti ini berbahaya. Nah, ini PR bagi kita. Jadi bagaimana kita sebarkan informasi itu yang bermanfaat ya. Informasi itu yang memberikan ketentraman bagi pembacanya. Jangan sampai informasi itu membuat takut. Orang jadi takut vaksin gara-gara informasi palsu, informasi hoax. Ini tidak boleh terjadi ya sebagai warga digital yang baik dan cerdas. Ada juga contoh yang membuktikan ada beberapa warga negara yang belum siap jadi global citizen, belum siap menjadi warga dunia, belum siap menjadi masyarakat yang dunia yang peka terhadap aturan, terhadap fenomena. Ya. Misal nih, catatan dari Kementerian Luar Negeri, ya, ada warga negara Indonesia yang diancam hukuman mati. Wah, ngeri sekali ya, 206 itu bukan angka yang kecil ya. Bahkan 7 kasus ya, telah berkekuatan hukum tetap, yang artinya ya tinggal nunggu waktu untuk dieksekusi mati. Terkait kasus pembunuhan, ya, perampasan, ya, pencurian, ya. Dulu ada kasus pelecehan seksual itu di luar negeri, ya. Kemudian ada kasus terorisme. Ini menjadi contoh ya, saat orang Indonesia berada di luar negeri ya ini orang-orang yang termasuk dalam data ini ya, bukan kita ya. Data ini menunjukkan belum bisa menempatkan dirinya, belum bisa mengikuti aturan yang berlaku di negara tersebut, dan melakukan pelanggaran hukum ya, tindak kriminal ya, kemudian kejahatan di luar negeri menjadi bukti belum siap menjadi global citizen. Ada contoh kasus ya dari media online juga ya. Kasus hukum WNI di luar negeri meningkat 2 kali lipat selama pandemi. Jadi kasus ini meningkat ya, yang ditangani oleh Kementerian Luar Negeri ya. Dari data itu menunjukkan ada peningkatan kasus di tiap tahunnya. Ada juga contoh kelakuan warga negara asing di Indonesia ya. Ada beberapa warga asing di Indonesia tercatat beberapa kali membuat keributan ya, bahkan mengarah pada perbuatan kriminal ya. Sebagian dari mereka bahkan sudah dideportasi. Nah, ini data ini menunjukkan ternyata ada juga ya warga negara asing yang buat onar di Indonesia. Dulu saya pernah lihat video saat 2 warga negara asing tiduran di tengah jalan gitu ya, di Bali sana ya, jalan kampung gitu, tiduran kemudian ada yang mau lewat naik motor, tidak mau minggir gitu kan, ya udah diterabas saja, dilewatin saja sama pengendara motor. Ini tidak peka ya, bahwasanya ini jalan kampung ya buat mobilitas warga, malah tiduran di sana. Ada warga negara asing mabuk-mabukan sehingga melakukan tindak kriminal, tindak pidana kejahatan atau pelanggaran hukum lainnya. Bikin onar. Ada warga negara asing masuk ke Indonesia tidak punya paspor, tidak punya visa, tidak punya syarat untuk tinggal di Indonesia ya, yang artinya melanggar hukum yang ada di Indonesia. Oke, ini contoh warga masyarakat di dunia ya, masyarakat global yang tidak peka terhadap keadaan di negara lainnya, tidak mampu beradaptasi ya, ini menjadi bukti. Lantas apa buktinya ya? Ya sebagai pembanding saja ya. Warga negara yang taat dan tertib lalu lintas ya, ini bukti ya. Bayar pajak nih, taat aturan gitu, tidak bikin onar ya. Kita sebagai warga negara Indonesia tidak melanggar hukum ya, tidak merugikan orang lain ya.
kita memiliki kontribusi pada masyarakat lain, ini warga negara yang nyata, itu bisa ada dampaknya buat masyarakat. Jadi netizen yang baik, misalnya, jadi warga internet yang baik, ya banyak contohnya. Banyak media sosial yang digunakan untuk menggalang dana untuk membantu orang lain. Saya pernah melihat postingan dari salah satu akun media sosial yang menceritakan adanya orang yang butuh bantuan, kemudian pengikutnya, ya istilahnya followersnya, ya, kemudian meminta untuk adminnya buka donasi. Akhirnya pada donasi ke sana. Ya, adminnya menyerahkan bantuan dari followersnya. Ini netizen yang baik, ya. Ada yang upload foto keberadaan nenek atau kakek penjual makanan di pinggir jalan, kemudian share lokasinya, ya, share fotonya, kemudian pada berbondong-bondong ya membeli, ya, dagangan nenek atau kakek. Netizen yang baik, ya, netizen. Bukan malah saling bully, ya, saling perang hashtag gitu yang membuat kita bosan. Gitu. Media sosial isinya kebencian terhadap pihak lain, ya, lama-lama bosan. Gitu. Bosan, bahkan tidak ada menariknya sama sekali. Dan sekarang anak-anak muda lebih cerdas. Ini bukan hal yang menarik gitu, ya, untuk kita perbincangkan di media sosial. Mungkin lebih menarik di media sosial apabila ada informasi terkait jadwal pelayanan SIM keliling misalnya, ya, jadwal vaksin misalnya di satu tempat, gitu. Jadwal atau prosedur penerimaan beasiswa misalnya, itu akan lebih menarik, gitu, ya, ketimbang berita-berita yang selalu bertentangan, konflik di media sosial. Oke, itu netizen yang baik, ya. Ada beberapa contoh tadi, open donasi, ya, kemudian berbagi informasi kebaikan. Ya. Ada media sosial yang isinya lowongan pekerjaan, ya, tapi mereka selektif gitu, ya, selektif terhadap informasi yang dibagikan. Jangan sampai lowongan pekerjaannya itu palsu kemudian merugikan orang. Ada media sosial sebagai komunitas, kemudian saling berbagi informasi. Nah, di sana ada kejadian seperti ini lur, misalnya sedulur, ya, kata orang Jogja. Hati-hati misalnya. Di sana sedang ada bencana alam ini lur, mari bantu. Gitu. Ada yang menemukan dompet, itu di-share di komunitas itu, ya, nanti yang merasa memiliki silahkan menghubungi nomor yang tertera. Ini media sosial dimanfaatkan untuk hal kebaikan. Jadi netizen, ya, yang baik, warga digital yang baik. Kemudian contoh warga negara asing misalnya tinggal di Indonesia, ya, taat aturan, gitu, bisa menempatkan diri. Ya. Contohnya misal wisatawan mancanegara gitu dari negara asing kemudian datang ke tempat wisata di Indonesia, ambil saja contoh Borobudur misalnya. Saat berkunjung di sana diminta untuk menggunakan selendang atau jari itu, ya. Mereka mengikutinya, ya. Mereka mentaati aturan itu sebagai bentuk penghargaan terhadap keberadaan situs sejarah, ya, simbol peradaban agama, kemudian tempat ibadah yang mereka mengikuti. Ini menjadi bentuk penyesuaian diri, adaptasi diri, ya, saat warga negara asing berada di negara. Kita berkontribusi di negara lain, misalnya. Bisa juga, ya. Saat warga negara Indonesia jadi tim ahli misalnya di perusahaan ataupun lembaga swadaya masyarakat, gitu, organisasi NGO gitu di luar negeri sana yang memberi bantuan, ya, terhadap kejahatan kemanusiaan, terhadap bencana alam. Ya. Ini menjadi bukti warga dunia yang baik dan cerdas. Kemudian ada beberapa istilah, ya, pendidikan kewarganegaraan itu di negara-negara di dunia ini. Ada beberapa istilah yang bisa kita temukan, ya. Kalau di Indonesia populer dengan istilah pendidikan kewarganegaraan, ya. Kalau di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas ada istilah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan digabung.
Di perguruan tinggi bisa dipisah ini sendiri, pendidikan Pancasila 2 SKS, pendidikan kewarganegaraan 2 SKS. Ada pendidikan civic ya, di Malaysia. Ada istilah lain di negara Australia, ya, social studies misalnya. Ada istilah di yang negara tetangga kita ya, yang dekat itu. Singapura, misal civic and moral education, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan moral. Di Timur Tengah ya, tentunya terkait bagaimana membuat warga negaranya sebagai warga negara yang taat pada agamanya. Jadi di Amerika karena ada civic education, di negara tetangga di Filipina civic education dan demokrasi. Jadi ini istilah-istilah pendidikan warga negara. Hampir bisa dipastikan semua negara itu punya mata pelajaran atau mata kuliah sebagai penciri ya untuk membuat warga negaranya berkarakteristik ya, berkarakter ya, berwatak sesuai ideologi negara tersebut, berwatak sesuai dengan ajaran ya, nilai-nilai kehidupan di negara tersebut. Pasti itu ada mata kuliah penciri ya. Salah satunya ya jelas melalui pendidikan kewarganegaraan ini ya sebagai sarana untuk mewarganegarakan ya warga negaranya. Ya. Bagaimana mewarganegarakan warga negaranya supaya sesuai dengan karakteristik dari negara tersebut ya. Nah inilah pendidikan kewarganegaraannya. Bagaimana dengan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ya? Apa sih yang dipelajari ya di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Tentunya belajar pendidikan kewarganegaraan adalah belajar tentang keindonesiaan. Ya, sama dengan pendidikan kewarganegaraan yang ada di negara lain ya. Di negara Malaysia misalnya ya pendidikan kewarganegaraan ya, untuk membuat warga negaranya punya karakteristik sebagai warga Malaysia. Di Singapura ya dibentuk sesuai karakteristik warga negara Singapura. Di Filipina juga dibentuk sebagai warga negara yang berkarakteristik Filipinanya. Ya apalagi Indonesia gitu ya. Negara yang sangat kaya ya, sumber daya manusia, sumber daya alam ya. Bentang alam yang menarik ya, kekayaan multikulturnya ya, kekayaan budayanya ya, maka akan dibentuk ya melalui pendidikan kewarganegaraan ini warga negara yang mau belajar tentang keindonesiaan ya, supaya menjadi masyarakat yang berkepribadian Indonesia. Ya, jadi jangan sampai warga negara Indonesia berkepribadiannya mirip orang Eropa gitu ya. Orang Indonesia tapi kepribadiannya mirip orang Amerika misalnya. Kepribadian hidupnya, gaya hidupnya, cara hidupnya mirip orang Cina itu tidak bisa, ya. Tidak bisa. Ya. Karena pendidikan kewarganegaraan ingin mencirikan ya warga negaranya sesuai kepribadian Indonesia. Keturunan dari Eropa, keturunan dari Asia, keturunan dari Amerika, keturunan dari Afrika atau Australia sekalipun, saat statusnya sebagai warga Indonesia, ya, warga negara Indonesia, maka akan dibentuk ya menjadi warga negara yang berkepribadian adalah Indonesia. Bagaimana tata lakunya, bagaimana gaya hidupnya, cara hidupnya, bagaimana karakter warga negaranya, itu akan dibentuk sesuai dengan ciri khas ya masyarakat Indonesia, kebudayaan Indonesia. Dengan cara apa ya kita bentuk ya melalui cara-cara yang akan membangun rasa kebangsaan kita.
kebangsaan. Jadi kita sadar orang Indonesia itu beragam, Indonesia itu multikultur ya, multi etnis ya, multi agama ya, ada 6 agama yang diakui, ada aliran kepercayaan yang diakui juga ya. Ada multi bahasa daerah ya, multi adat istiadat, kekayaan daerah adat istiadat. Ini akan menjadi penciri ya. Baik, sebagai warga negara Indonesia, kaya dengan budaya, akhirnya bisa menghargai budaya itu sebagai ini Indonesia penciri. Jangan sampai nanti orang Indonesia tapi tidak bangga dengan yang dimiliki di Indonesia. Orang Indonesia tapi tidak merasa senang dengan apa yang ada di Indonesia. Ini tidak boleh terjadi ya. Tidak boleh terjadi. Maka akan ditempa ya melalui pendidikan kewarganegaraan. Ayo orang Indonesia cinta sama Indonesia, bangga sama Indonesia, berkontribusilah untuk Indonesia melalui pendidikan kewarganegaraan. Sehingga kita mampu jadi ya seorang sarjana ya, profesional ya, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik. Ya, kalau jadi masyarakat yang terdidik kan kita bisa disebut sebagai bagian dari masyarakat yang smart and good citizen. Kalau kita tidak jadi masyarakat yang terdidik, maka pola pikir kita, tutur kata kita, tingkah laku kita pastinya akan menyimpang ya dari nilai-nilai keindonesiaan ini ya, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Itu yang dipelajari di dalam pendidikan warga negara. Jadi kita akan belajar tentang Indonesia. Ya. Mata kuliah ini ya mempelajari tentang Indonesia. Kenapa tadi disebutkan istilah-istilah mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di luar negeri, yaitu sebagai bukti bahwasanya pendidikan kewarganegaraan itu dipastikan ada di semua negara yang ada di dunia, karena penciri ya, dari negara tersebut. Apa yang menjadi pedoman hidup dari negara tersebut akan diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan. Begitu juga di Indonesia. Gitu. Dibentuklah manusia yang berkepribadian Indonesia, ya. Bukan manusia Indonesia yang berkepribadian luar negeri, ya. Bukan Indonesia yang tidak bangga dengan Indonesia, bukan membentuk warga Indonesia untuk mengikuti budaya luar negerinya sehingga kita lupa dengan budaya kita sendiri. Tidak bisa terjadi hal yang demikian. Ya. Maka perlu penguatan karakter kebangsaan tadi. Kita bangun nih semangat kebangsaan kita, bangun rasa cinta tanah air kita supaya kita punya kontribusi nyata untuk Indonesia. Kemudian untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas ya perlu penguatan kompetensi kewarganegaraan. Ada kompetensi pengetahuan, ya, civic knowledge. Kita harus mampu ya punya kecakapan untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan. Apa sih yang menjadi hak dan kewajiban saya? Apa sih yang perlu saya lakukan ya, saat saya jadi mahasiswa, saat saya jadi warga masyarakat, saat saya bekerja? Apa yang perlu saya lakukan? Apa yang perlu saya hindari? Ini pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya dasar untuk jadi bekal. Ya. Jadi mau menjadi warga negara yang baik dan cerdas perlu bekal pengetahuan dulu. Kalau belum punya bekal pengetahuan, ya nanti kita tidak bisa menunjukkan sikap kewarganegaraan yang baik. Tidak bisa menunjukkan keterampilan kewarganegaraan yang baik. Oke, bekalnya adalah civic knowledge. Kemudian ada civic attitude, ya, terkait dengan kecakapan sikap. Ya. Warga negara yang baik dan cerdas tentunya terbukti dari sikap keseharian. Bagaimana menerima kehadiran orang lain, ya. Karena tadi sudah paham ya, oh saya orang Indonesia ya, keadaan Indonesia seperti ini, itu sudah jadi pemahaman di pengetahuan kita. Kemudian kita punya sikap, oh ya orang Indonesia beragam ya, jadi kita menerima kehadiran orang lain. Kita tidak perlu memperdebatkan perbedaan ya. Kita tidak punya ukuran kuantitas atau nilai terhadap budaya satu dengan budaya lainnya.
termasuk kita tidak punya nilai kualitas terhadap budaya satu dengan lainnya yang ada di Indonesia. Oh, budaya dari daerah ini lebih unggul dari ini, tidak demikian ya, tidak bisa dinafikan. Oh, budaya ini nilainya 90, yang budaya ini nilainya 70, tidak bisa dinilai seperti itu. Jadi tidak ada tolak ukurnya karena ya, sama gitu ya. Sama. Kita mengakui adanya kesetaraan. Kepekaan sosial ya, ini sikap kewarganegaraan. Ketika kita melihat orang lain berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ya, tidak menyenangkan, tertimpa musibah ya, bagaimana kontribusi kita ya? Kepekaan kita, kepekaan sosial. Oh, ada orang nih butuh bantuan ya. Ya, bukan hanya sekedar ditanya ya. Saya boleh bantu enggak? Tidak, tapi tawarkan, saya siap bantu ini misalnya. Ini sikap ya kewarganegaraan. Bagaimana kebersamaan ya, berteman dengan orang lain, tidak perlu memandang si A dari agama ini, si B dari suku ini, si C dari daerah ini, si D dari etnis ini, tidak bisa. Karena sikap kewarganegaraan tercermin dari ya apa yang kita tampilkan ya, tutur kata kita ya bagaimana, tutur kata kita apakah membuat orang lain tersinggung, orang lain marah, orang lain tersudut ya, terhina gara-gara tutur kata kita. Nah, ini berarti sikapnya perlu diperbaiki. Tingkah laku ya, bahkan gestur tubuh juga bisa menunjukkan bahwa kita itu orang baik atau tidak ya. Ada orang datang kemudian kita langsung gitu. Ini gestur tubuh ya, menunjukkan bahwa ternyata saya tidak bisa menerima kehadiran orang lain ya. Ini gestur tubuh ya. Akhirnya kita sadar ya, gestur tubuh juga bisa jadi pertanda kita itu baik atau tidak. Mimik wajah misalnya bisa ya, kita saat marah bagaimana wajah kita gitu, marah dengan orang lain ya, kemudian ingin meluapkan kemarahan kita ya, dari mimik wajah. Kita ramah ya, itu bisa dari mimik wajah. Maka sikap-sikap kewarganegaraan itu perlu kita tunjukkan ya. Bagaimana attitude kita di kehidupan sehari-hari itu mencerminkan sebagai orang yang berkepribadian Indonesia, yang peka ya, tidak cuek gitu. Itu orang-orang yang peka ya. Ada tetangga yang sedang tertimpa musibah ya, bagaimana respon kita ya? Cuekkah ya, atau kita segera membantu ya, kita menawarkan bantuan, kita kirim bantuan misalnya. Ini sikap kewarganegaraan. Kemudian yang ketiga terkait civic skill ya. Bagaimana keterampilan kewarganegaraan itu kita asah ya, melalui kecakapan ya, kemampuan kita mengartikulasikan seperti kemampuan berpartisipasi. Ada pemilu ya, yang lain pada teriak-teriak golput, yang lain pada teriak-teriak pemilu menghambur-hamburkan uang, yang lain pada teriak pemilu ini penuh kecurangan gitu. Tapi kita tetap pada pendirian kita. Justru kalau kita tidak berpartisipasi ya kita akan menghambur-hamburkan uang untuk penyelenggaraan pemilu ya. Ya memang demokrasi tidak murah ongkosnya. Apalagi negara yang sangat luas, jumlah penduduknya banyak ya, ongkos untuk pemilu itu memang mahal gitu. Tapi kalau kita tidak berpartisipasi ya kita menghambur-hamburkan itu, sama saja kita tidak menghargai uang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan umum. Kalau kita tidak berpartisipasi dengan baik ya ikut-ikutan saja dalam pemilu, berarti kita ya juga menodai, kita juga tidak menghargai ya, bagaimana uang yang digunakan untuk menyelenggarakan pemilu, karena pilihan kita tidak berdasarkan pada nurani kita, tapi dari bujuk rayu, dari uang yang kita terima, dari sembako yang kita terima, dari paksaan orang lain. Oke, ini partisipasi. Bukan hanya dalam pemilihan umum ya, tapi ada beberapa kata kunci yang bisa menunjukkan bahwa kita punya keterampilan kewarganegaraan. Adalah peran ya. Bagaimana peran kita di dalam keluarga? Ya? Kontribusi nyatanya apa? Peran kita di dalam masyarakat, kontribusinya apa? Oh, di tempat tinggalnya ada Karang Taruna, ya kontribusinya apa? Perannya apa di sana? Oh, di kampus ada unit kegiatan mahasiswa, ya perannya apa gitu?
kontribusinya apa, partisipasinya apa. Ini bisa menunjukkan keterampilan kewarganegaraan. Oh, KM ini open donasi nih ya. Ya kita langsung terlibat ya. Oke, saya siap membantu ya untuk keliling ya open donasi. Saya siap jadi relawannya untuk mengantarkan donasi. Saya siap jadi relawannya untuk membersihkan atau membuka jalan di lokasi bencana. Ini peran, keterlibatan ya. Ada beberapa kata kuncinya. Peran, partisipasi, keterlibatan, kontribusi nyata yang akan diberikan ya warga negara pada negara. Oh, saya dapat penghasilan ya tiap bulan, gaji ya. Saya akan bayar pajak. Kontribusi. Saya punya tenaga ya. Saya punya harta ya, di masyarakat gitu. Dan masyarakat membutuhkan ini untuk pembangunan apa, untuk pengadaan apa, ya kita sampaikan, kita berikan ya. Ini kontribusi ya. Kontribusi. Negara sedang ada program vaksinasi ya supaya terbentuknya kekebalan komunitas ya, kita ikut vaksin misalnya. Ini keterlibatannya, perannya, kontribusi. Oh, negara sedang dalam keadaan genting ya. Ini kita terlibat ya. Oh, negara sedang mengalami fenomena penurunan pendapatan per kapita ya, kita buat lapangan pekerjaan gitu ya. Ini namanya peran ya, kontribusi, partisipasi gitu ya. Sehingga orang lain merasakan manfaatnya secara langsung, secara nyata. Ada pandemi, warga panik gitu. Kemudian kita borong ya. Kita beli, kita stok di rumah, tapi untuk diri kita sendiri ya. Ini yang gawat ini, yang berbahaya seperti ini. Tapi kalau warga negara yang baik dan cerdas, saat pandemi ya, kemudian daya beli masyarakat berkurang, kita beli banyak, kita bagikan. Masker harganya meroket gitu, malah pada kesempatan gitu menimbun gitu. Nah, ini bukan keterampilan kewarganegaraan, Mbak. Tidak memiliki peran, tidak memiliki kontribusi. Ya, kita mesti salut sama orang-orang yang punya ide-ide brilian ketika masker pada ditimbun kemudian dijual dengan harga yang melambung tinggi, akhirnya ada yang inisiatif buat masker kain misalnya. Ini kan solusi alternatif gitu terhadap perilaku-perilaku yang memanfaatkan kepanikan. Mestinya orang itu sedang dalam kesulitan, terkena penyakit, ya, butuh pendampingan, malah masuk rumah sakit. Jadi ada orang yang butuh pertolongan gitu, di rumah sakit malah dibebankan biaya periksa PCR, kemudian swab yang mahal gitu ya. Kemudian saat ada kerabat yang meninggal karena COVID dibebankan biaya pemakaman ini semakin mencekik ya. Orang yang sedang tertimpa musibah. Ini bukan karakter orang Indonesia gitu. Ini karakter orang yang tidak bertanggung jawab ya, bukan karakter Indonesia yang peduli terhadap orang lain. Jadi akhirnya wabah ya, pandemi malah dijadikan ladang bisnis. Ya, ini bukan orang Indonesia. Ini bukan keterampilan kewarganegaraan yang baik. Oke, banyak contoh ya kontribusi warga negara yang bisa diberikan ya, partisipasi warga negara yang bisa dilakukan ya, aktualisasi nyata sebagai bentuk warga negara yang cinta sama negaranya melalui aksi bela negara ya. Dan bela negara saat ini belum membutuhkan peran kita untuk terlibat dalam kegiatan militer gitu, perjuangan fisik untuk melawan negara lain atau agresi militer dari negara lain. Tapi bela negara yang kita lakukan adalah bela negara non fisik ya. Bagaimana kita berjuang ya, menjadi relawan
untuk aksi kemanusiaan, bagaimana kita memberikan kontribusi untuk manusia di sekitar kita, di negara kita, di negara lain. Ya. Ini namanya bela. Saat hutan mulai digunduli habis-habisan untuk membuka lahan sawit misal, bagaimana peran kita? Ya kita melakukan penghijauan. Ini perannya bela negara. Jadi tidak identik dengan perjuangan fisik militer harus berperang dan lain sebagainya. Nah, di catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2013 ini saya ambil dari buku dari Kementerian Pendidikan terkait data atau prediksi ya, yang akan menunjukkan bahwa di tahun 2030 sampai 2045 gitu kita akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi itu apa ya? Jadi kita akan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang produktif. Jadi penduduknya akan produktif ya, usianya usia produktif gitu ya. Maka perlu upaya untuk meningkatkan kompetensi diri. Ya, sebagai modal pembangunan. Kalau kita tidak berkompeten ya akan jadi beban pembangunan gitu ya. Maka perlu namanya meningkatkan kompetensi diri. Mas dan Mbak semua ini yang kuliah di perguruan tinggi kan upaya meningkatkan kompetensi diri. Supaya apa? Bisa punya modal untuk berkontribusi untuk negaranya. Berbeda dengan teman-teman yang tidak bangga ya dengan pendidikan ya. Cukup sekolah SD saja, SMP saja gitu. Atau putus sekolah gara-gara kenakalannya, ya. Putus sekolah karena kemalasannya. Ini namanya warga negara yang tidak berkontribusi untuk pembangunan. Lebih milih nganggur, bisa nongkrong, kemudian menghabiskan uang, ya, mengganggu orang lain. Nah, kadang ada orang lain yang lebih bangga dengan itu. Ketimbang pergi ke kampus, kuliah, punya keterampilan, ya, bekerja. Ya. Kerjanya lebih enak, gitu. Kerjanya bukan kerja yang merugikan orang lain. Ini kompetensi diri. Maka kalau kita mempersiapkan kompetensi diri kita dengan baik, ya kita akan jadi warga negara yang produktif itu tadi. Maka strategi yang perlu kita perkuat ya adanya bonus demografi ini ya kita mempersiapkan diri kita menjadi warga negara yang mampu produktif ya optimal ya. Kita mempersiapkan diri jadi warga negara yang punya kontribusi menghasilkan barang atau jasa. Ini produktif. Apakah kuliah itu mempersiapkan diri jadi warga negara yang produktif? Iya, ya. Karena akan punya keterampilan khusus, ya bekerja, ya tidak nganggur, ya melayani orang lain, gitu. Kita bekerja melayani orang lain, gitu. Kita bekerja menghasilkan produk yang bisa dinikmati orang lain. Ini namanya produktif. Berbeda dengan orang-orang yang lebih milih nganggur, gitu. Yang diharapkan hanya bantuan saja gitu tapi tidak pernah berusaha untuk menghasilkan sesuatu. Produktif ya punya ide untuk menghasilkan atau menghadirkan lapangan pekerjaan buat orang lain. Barang yang bisa dinikmati orang lain dengan harga murah ya berkualitas ini produktif. Nah, termasuk kita punya keterampilan khusus ya untuk memberikan kontribusi pada negara dalam upaya bela negara ya. Salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan. Ayo melalui pendidikan keluarga negara ditempa diri kita, dikuatkan mental kita untuk menjadi warga negara yang siap berkontribusi. Apa yang akan saya lakukan untuk negara ini? Ya? Nah, kontribusi nyata apa? Nah, jangan sampai kita hanya selalu mengharapkan dan menyalahkan negara. Gitu. Wah ini gimana sih negara yang salah? Oh ini gimana pemerintah yang salah? Oh ini gimana pemimpin yang salah, bukan gitu ya. Tapi bagaimana ada kekurangan yang dilakukan oleh pemimpin kita berkontribusi ya, kita memberikan saran, kita memberikan solusi, kita mencari jalan alternatif ya. Nah, ini yang kita harapkan ya peran-peran seperti ini. Oh negara dalam memberikan fasilitas pendidikan ternyata kurang ya, bagaimana kita ya bisa memperbaiki itu ya.
bagaimana dengan fasilitas yang sederhana ini kita bisa memaksimalkan diri. Jangan sampai fasilitasnya kurang, kita tidak punya semangat, ya semangatnya juga kurang, akhirnya ya produknya yang akan berkurang. Jadi harus siap jadi warga negara yang produktif. Ya untuk menjadi Indonesia maju di tahun 2045 ya. Dan negara maju ini perlu didukung ya dengan meningkatnya produksi, ya, populasinya harus meningkat ya. Dengan meningkatkan sumber daya manusia yang punya keterampilan khusus dalam bekerja. Saya pernah membaca satu artikel ya, di Indonesia pekerjanya didominasi oleh lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah. Ya, coba bayangkan kalau didominasi oleh alumni dari perguruan tinggi, ya ini lebih keren lagi ya, keterampilannya akan terasah lagi. Tapi kalau jenjang SD dan sekolah menengah pertama itu kan mohon maaf gitu, keterampilan khusus ya, keterampilan yang update ya, keterampilan yang kontekstual yang dibutuhkan di lapangan itu sulit sekali mengikuti. Terbukti banyak orang yang bekerja kemudian berkelakar, duh saya orang tua gitu, sudah ketinggalan zaman, sudah ketinggalan teknologi, tidak mampu mengoperasikan ini ya. Ya ini menjadi bukti bahwasanya memang bekerja itu harus update gitu ya ilmunya. Dan ilmu-ilmu yang update, yang kontekstual, yang aktual itu akan didapatkan di perguruan tinggi dengan keahlian khusus, keterampilan khusus. Oke, itu perlu peningkatan. Dan ada beberapa tantangan atau masalah kebangsaan yang perlu kita hadapi untuk jadi warga negara yang baik dan cerdas. Jadi negara maju itu ya warga negaranya perlu bangga ya. Teman-teman mahasiswa pasti pernah tahu ya, dengar, baca berita ada warga negara yang malah menghina ideologi negaranya gitu ya. Ya ini tidak diperkenankan. Malah korupsi ya, bantuan sosial dikorupsi ya. Wah, ini keji sekali. Terorisme ya. Pelanggaran kebebasan beragama ya, menebar kebencian, hoax ya, persekusi ya, kemudian ada penyalahgunaan obat-obatan terlarang, narkotika ya, kemudian demokrasi digerogoti ya dengan oleh orang-orang yang punya modal sehingga mempengaruhi, memobilisasi ya orang lain ya. Sehingga orang lain terpengaruh dan tidak punya pendirian politiknya. Ini menjadi tantangan juga. Ya. Masih banyak pengangguran, ya tawuran pelajar, ya begal, gitu ya. Bagaimana akibat pergaulan bebas sehingga banyak kasus aborsi. Ini tantangan ya untuk jadi warga negara yang baik, tantangan untuk jadi negara yang maju. Oke, dan kasus-kasus lainnya. Oke, itu paparan dari saya terkait hakikat pendidikan kewarganegaraan. Di pertemuan ini kita ada pelajaran penting yang kita dapatkan. Ya. Jadi warga negara yang baik itu bukan hanya sekedar warga negara nyata ya, tapi warga negara digital itu juga perlu ya nampak gitu. Dan warga negara dunia ya secara global ya perlu adanya upaya menempatkan diri ya, upaya untuk memperbaiki diri kita supaya tidak berbuat semuanya sendiri dan merugikan orang lainnya. Oke, terima kasih ya untuk pertemuan yang pertama ini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa pada penjelasan materi berikutnya.